Pertikaian panas kembali mewarnai dunia hiburan tanah air. Kali ini Nikita Mirzani yang masih mendekam di balik jeruji besi justru menambah musuh baru. Lewat akun Instagram yang tetap aktif dikelola timnya, Nikita Mirzani mendadak menyerang Nafa Urbah. Semua bermula dari unggahan Nafa Urbah di Instagram Story yang menyoroti kasus rekening koran BCA yang menyeret nama Nikita Mirzani di pengadilan. Alih-alih membela Nikita Mirzani, Nafa Urbah justru menyindir keras para pendukung Nikita Mirzani yang menggempur BCA. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Meski tidak menyebut nama secara langsung, komentar Nafa Urbah membuat kubu Nikita Mirzani merasa tersinggung dan bereaksi dengan keras. Balasan pedas pun segera muncul dari pihak Nikita Mirzani. Melalui akun Instagramnya, Nikita Mirzani mengungkit kembali aib lama Nafa Urbah, yakni kasus ketika dirinya pernah ditangkap polisi karena kedapatan memakai obat keras di sebuah kafe. Unggahan itu kemudian viral setelah dibagikan oleh akun pendukung Nikita Mirzani. Sejak saat itu, kolom komentar Instagram Nafa Urbah banjir hujatan pedas. Netizen yang budiman ramai-ramai menyerang personal, menuding Nafa Urbah hanya mengandalkan popularitas sebagai artis untuk masuk ke dunia politik, bahkan mempertanyakan kelayakannya sebagai anggota dewan. Situasi ini membuat konflik semakin melebar dan menimbulkan gelombang pro kontra di kalangan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak bisa tidur, jadi aja pengen ngomentarin si Nafa Urbah. Aku setuju sih sama dia bahwa pendidikan di Indonesia itu masih sangat tertinggal jauh, termasuk para anggota DPR RI-nya juga masih tertinggal jauh dari segi pendidikan. Lihat aja si Nafa Urbah, dia cuma lulusan SMA, padahal di luaran sana banyak yang udah S2, S3. Karena kalau dia tidak tertinggal juga dalam hal pendidikan, dia nggak akan nyuruh kita baca ChatGPT, tanya Google, pasti dia akan menerangkan seterang-terangnya. Ya segitu aja ya Nafa Urbah ya, kamu sekolah lagi kataku. Nafa Urbah nimbrung di kasus Nikita Mirzani dan menyebut bahwa pendidikan masyarakat Indonesia itu masih jauh tertinggal. Nah, Sobat Cendol, jadi anggota DPR Republik Indonesia Nafa Urbah menyebut demikian ya ketika menyaksikan bagaimana pendukung dari Nikita Mirzani menyerbu BCA ya terkait kasus Nikita Mirzani dugaan pemerasan. Ia juga menegaskan tuh ya bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal karena katanya harusnya masyarakat membaca undang-undang terlebih dahulu. Ya sebenarnya Sobat Cendol, masukan dari Nafa Urbah ini ada positifnya juga sih ya terkait saran untuk membaca undang-undang terlebih dahulu. Tapi perihal mengkritik pendidikan ya, saya justru melihat bahwa pernyataan Nafa Urbah ini terlalu berlebihan ya Sobat Cendol. Bukankah seorang anggota dewan itu tugasnya memberikan edukasi, bukan malah mengkritik bosnya, rakyatnya? Emangnya ada pembantu mengkritik majikan? Apakah Nafa Urbah lupa ya bahwa dia adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya? Jadi gini Sobat Cendol, kasus Nikita Mirzani ini seharusnya jadi ruang refleksi bersama ya. Kita bisa melihat bagaimana lemahnya sistem hukum Indonesia yang masih bisa memberikan celah kepada pengusaha skincare yang nakal. Kita juga bisa menilai kualitas anggota DPR Republik Indonesia ya, seperti misalnya Nafa Urbah yang memilih mengomentari rakyat bukan mengawal regulasi. Dan jangan lupa, ada juga anggota DPR lain seperti Uya Kuya yang berjanji akan menyikat oknum pengusaha skincare yang nakal, tapi sampai hari ini zong. Kalau benar pendidikan rakyat kita masih tertinggal, justru disitulah fungsi dari DPR hadir ya. Bukan untuk merendahkan rakyatnya sendiri, tapi untuk memperjuangkan pendidikan rakyat. Jadi kritik tanpa solusi hanyalah sensasi, dan rakyat itu bukanlah objek untuk dijadikan konten komentar. Postingan di bawah ini sudah tidak terlihat lagi berada nangkring di sosmed Ibu Nafa. Di sini baru kelihatan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat amat tertinggal jauh dengan U yang banyak. Ibu Nafa,
kalau ibu bilang di sini baru kelihatan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat amat tertinggal jauh, disitulah tugas ibu untuk mensosialisasikan pendidikan masyarakat, terutama yang ada di dapil ibu. Bukankah per 3 bulan ada duta untuk reses, dan di situ ibu menemui bertatap muka dengan masyarakat yang memilih ibu. Terbukti saat melihat BCA digeruduk karena kasus pemerasan, berarti ini sangkut pautnya dengan kasus Nikita Mirzani. Ada apa dengan kasus Nikita Mirzani, ibu? Jika ada masalah pribadi, ya jangan bawa-bawa masyarakat ya. Terus kita teruskan lagi. Oh alah, ya baca undang-undangnya. Pertanyaannya, apakah ibu membaca undang-undang setiap hari? Kan bisa tanya ChatGPT. Oke, itu ibu sampaikan di saat ibu nanti kunjungan ke dapil ya. Sampaikan ke dapil, dan kalau bisa belikan handphone dong. Biar masyarakat yang di dapil ibu yang tertinggal jauh pendidikannya bisa juga memiliki handphone dan bisa bertanya dengan ChatGPT. Kan ada dananya. Terus si ibu juga kaget. Astaga. Gak usah kaget, Bu. Cukup kita berdoa semoga Indonesia tidak ada lagi masyarakatnya tertinggal jauh pendidikannya ya. Kenapa dihapus? Ya, sekalian bacot aja lah tentang rekening Niki yang menggunakan bank BCA yang data-datanya diobrak-abrik untuk BCA untuk kasus Reza Gladys ini dan dipersidangkan. Seharusnya ya BCA ya, walaupun Niki sudah menjadi tersangka ataupun terdakwa PPU itu pencucian uang, harusnya kalian paham dulu siapa yang kalian bela itu. Ya, kalian belum tahu kan? Belum tahu kan? Pasal itu aja nggak masuk ya. Terus apa? Merugikan? Yes, merugikan Niki. Iya, Niki belum ditetapkan sebagai TPU ya. Dan Niki juga belum ditetapkan sebagai tersangka tentang pemerasan. Kalian lihat kan hukum, kalian lihat kan proses persidangan. Merugikan tidak? Yes, merugikan. Mau event Niki itu nasabah propertitas atau gimana pun, kalian ya, Bank BCA harusnya lihat dulu track record Niki ini ya. Kalian tahu dulu, ini kalian main obrak-abrik terbukti nggak? Jelas-jelas duit 4M ditransfer ke developer dan 2M ditransfer di developer dan 2M dikasih cash. Dan kalian tahu track record yang bikin masalah ini adalah dokter siapa? Dokter Reza. Dari kemarin dia itu selalu membuat namanya berita-berita satu dengan keplexingan dia ya. Tidak salahnya. Kenapa nggak rekening Sambo? Kenapa nggak rekening yang ini para koruptor? Seorang janda ya, belum tahu juga permasalahan ini bisa naik atau enggak. Nggak apa-apa penjara Niki kalau seandainya Niki itu bersalah ya. Kita bicara tentang hukum, keadilan sosial untuk negara dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Paham ya? Buat BCA ya, jangan mau. Walaupun itu benar-benar tersangkanya gimana, cek dulu yang laporan ini siapa ya kan? Yang laporan mafia harusnya rekening Reza lo buka ya, dan lu baca di persidangan. Udah transfer kemana aja ya, udah ngasih jaksa kemana aja, udah ngasih ke polisi kemana aja, oknum mana aja udah dikasih Reza. Harusnya buka juga rekeningnya Reza. Paham? Iya Allah. Di situ ya, nggak usah dangkal banget sih pemikirannya. Pemikiran tuh simpel. Pemikiran simpel itu tentang yang mana dibela dan mau yang untuk negara Indonesia ini. Kalau nggak diginiin Reza, tetap aja jual-jual brand-brand yang nggak jelas. Betadine dipakai
dibilang tukang obat, ya itu cara tukang obat. Produk dari Jepang dilabelin, dijual, nggak ada BPOM dan nggak ada uji lab yang lain. Di situ paham dulu, kita membela bukan sekalian bacot doang.